Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit menjulang, hiduplah seorang nenek bernama Marni. Sosoknya sederhana, namun kebaikan hatinya telah menjadi legenda di desa itu. Meski usianya telah senja, dengan kerutan yang menghiasi wajahnya dan tubuhnya yang sedikit bungkuk, Nenek Marni tetap menjalani hidup dengan penuh semangat dan senyuman. Tidak banyak yang tahu bahwa Nenek Marni sebenarnya adalah salah satu orang terkaya di desa itu, bahkan di daerah sekitarnya. Ia memiliki peternakan sapi yang luas, dengan ratusan sapi yang menghasilkan susu segar setiap hari. Namun, kekayaan itu tidak pernah membuatnya bermegah diri. Ia memilih tinggal di rumah sederhana, berdinding kayu tua, dengan halaman yang dipenuhi bunga-bunga yang ia rawat sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Nenek Marni sudah terlihat di kandang sapinya. Ia memeriksa sapi-sapinya dengan penuh kasih, memastikan semuanya dalam keadaan sehat. Setelah itu, ia mengunjungi warga desa, membawa kendi berisi susu segar untuk dibagikan secara cuma-cuma. Anak-anak desa sering berlari kecil menuju rumahnya, menyambut dengan riang tawa. "Terima kasih, Nek Marni," seru mereka sambil meminum susu yang hangat dan segar. Namun, ada sisi lain dari kebaikan hati Nenek Marni yang tak banyak diketahui orang. Ia sering membantu tetangga yang kesulitan secara diam-diam. Jika ada warga yang membutuhkan biaya pengobatan, uang sekolah, atau sekadar tambahan untuk membeli kebutuhan harian, Nenek Marni akan menyelipkan amplop kecil di pintu mereka. Ia tidak pernah mengharapkan pujian, hanya berharap apa yang ia miliki bisa membawa manfaat bagi orang lain. Suatu hari, kabar bahwa Nenek Marni akan pergi ke kota tersebar di desa. Warga penasaran, karena ini adalah sesuatu yang jarang ia lakukan. Rupanya, Nenek Marni hendak bertemu dengan seorang partner bisnisnya, Pak Budi, pemilik restoran besar di kota. Mereka akan membahas kerjasama baru untuk memasarkan susu segar dari peternakan Nenek Marni. Rencana ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatannya, tetapi juga memberikan peluang lebih baik bagi peternak kecil di desa. Pagi itu, Nenek Marni mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua, dengan selendang batik yang melingkari bahunya. Meski tampak sederhana, ada wibawa yang terpancar dari dirinya. Ia membawa sebuah dompet kulit yang berisi dokumen penting dan sejumlah uang untuk perjalanan. Sebelum berangkat, ia menatap rumahnya sejenak, seolah menyimpan doa agar semuanya berjalan lancar. Namun, perjalanan yang tampak sederhana itu menyimpan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang akan menguji ketulusan hati orang-orang di sekitarnya, dan menyingkap kisah baru yang menginspirasi. Pagi itu, suasana terminal bus di kota kecil terasa riuh. Orang-orang berlalu lalang, suara klakson bus bercampur dengan teriakan para calo yang menawarkan tiket. Di tengah keramaian itu, tampak Nenek Marni berdiri di dekat halte, memegang erat tas kecilnya sambil menunggu kedatangan bus. Ia sesekali tersenyum ramah kepada orang-orang yang lewat, meskipun tidak semua membalas senyumannya. Ketika bus yang ditunggu akhirnya datang, Nenek Marni segera melangkah dengan hati-hati ke pintu masuk. Namun, dalam keramaian itu, tanpa ia sadari, dompet kulit yang ada di dalam tasnya terjatuh. Dompet itu tergelincir keluar ketika ia merapikan selendangnya yang tersangkut di bahu. Tidak ada yang memperhatikan, termasuk Nenek Marni sendiri. Setelah naik ke bus, Nenek Marni duduk di dekat jendela, menikmati angin sepoi-sepoi yang masuk melalui celah. Namun, ketika bus mulai melaju, ia mendadak tersadar. Tangannya meraba tasnya, mencari dompet yang seharusnya ada di sana. Tapi tidak ada, wajahnya langsung berubah. "Astaga, di mana dompetku?" bisiknya dengan nada cemas. Ia membuka tasnya lebih lebar, mengeluarkan isi satu persatu, berharap dompet itu hanya terselip di antara barang-barangnya. Tapi hasilnya sama, dompet itu benar-benar hilang. Ia mulai panik. Dalam dompet itu bukan hanya ada uang untuk perjalanan, tetapi juga dokumen-dokumen penting yang harus ia serahkan kepada Pak Budi. Seorang penumpang yang duduk di sebelahnya, seorang wanita muda, memperhatikan kegelisahan Nenek Marni. "Ada yang hilang, Nek?" tanyanya. Nenek Marni mengangguk pelan, berusaha menahan air matanya. "Dompetku, Nak, isinya penting sekali. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi," jawabnya dengan suara gemetar. Kabar kehilangan itu segera menyebar di dalam bus. Beberapa penumpang mencoba membantu mencari di lantai bus, berharap dompet itu terjatuh di sana. Namun, usaha mereka sia-sia. Nenek Marni hanya bisa memejamkan mata,
berdoa dalam hati agar ia bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Di tengah kecemasan itu, sopir bus yang bernama Pak Hasan menyadari ada yang tidak beres. Pak Hasan sudah mengenal Nenek Marni sejak lama. Ia tahu bahwa Nenek Marni adalah sosok dermawan yang sering membantu orang-orang di desa. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan mendekati tempat duduk Nenek Marni saat bus berhenti di lampu merah. "Maaf, Nek, saya dengar dompet Nenek hilang. Jangan khawatir soal ongkos. Anggap ini sebagai balas budi atas semua kebaikan Nenek kepada kami selama ini," kata Pak Hasan dengan suara lembut. Mendengar itu, Nenek Marni merasa terharu. Ia tidak menyangka kebaikan kecil yang selama ini ia lakukan akan kembali kepadanya di saat yang paling ia butuhkan. "Terima kasih, Hasan. Kamu sungguh baik," jawabnya dengan senyum yang mulai menghapus rasa cemas di hatinya. Meski masih kehilangan dompetnya, Nenek Marni merasa sedikit lega. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan ia harus tetap melangkah ke depan. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada keajaiban yang akan membantunya menyelesaikan masalah ini. Dan tanpa ia ketahui, keajaiban itu sedang berjalan mendekatinya, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kegelisahan, akhirnya Nenek Marni tiba di restoran milik Pak Budi. Restoran itu besar dan megah, dengan arsitektur modern yang mencolok di tengah hiruk-pikuk kota. Di pintu masuk, seorang pelayan muda menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, Bu Marni. Bos kami sudah menunggu di kantor," katanya sambil membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Meski merasa sedikit lelah, Nenek Marni tetap tersenyum. Ia mengikuti pelayan itu melewati keramaian restoran yang dipenuhi pelanggan. Saat berjalan, beberapa karyawan yang mengenalnya menyapa hangat. "Ah, ini Nenek Marni yang terkenal itu. Selalu rendah hati meski sukses," bisik salah satu pelayan kepada temannya. Sambutan hangat itu seolah menjadi angin segar yang menghapus sedikit kecemasan di hati Nenek Marni. Sesampainya di kantor Pak Budi, mereka langsung berbincang tentang rencana kerja sama mereka. Pak Budi adalah seorang pengusaha sukses yang selalu mengutamakan kualitas dalam bisnisnya. Ia sangat menghormati Nenek Marni, bukan hanya karena susu dari peternakannya berkualitas tinggi, tetapi juga karena sifat dermawan Nenek Marni yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, ketika obrolan mulai serius, Nenek Marni memberanikan diri untuk mengungkapkan masalahnya. Dengan nada pelan, ia berkata, "Pak Budi, saya sebenarnya sedang dalam kesulitan. Dompet saya hilang di perjalanan tadi. Di dalamnya ada dokumen penting yang mungkin diperlukan untuk kerja sama kita ini." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berusaha tenang. Pak Budi terkejut mendengarnya. "Astaga, Nenek, kenapa tidak bilang dari tadi? Jangan khawatir, kami akan membantu mencari solusi," katanya penuh empati. Ia kemudian memanggil beberapa karyawannya untuk membantu mencari cara agar dokumen yang hilang bisa diganti. Namun, sebelum diskusi itu selesai, pintu kantor tiba-tiba diketuk. Seorang karyawan bernama Pak Raffi masuk dengan raut wajah penuh kehati-hatian. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berdiri sambil memegang sesuatu di tangannya. "Maaf mengganggu, Pak Budi," kata Pak Raffi. "Anak saya ingin menyampaikan sesuatu." Anak itu melangkah maju dengan ragu. Di tangannya, terlihat sebuah dompet kulit yang sudah dikenali oleh Nenek Marni. "Ini dompet Nenek, kan?" tanyanya pelan. "Saya menemukannya di halte bus tadi pagi." Mata Nenek Marni langsung berkaca-kaca. Ia tidak percaya bahwa dompetnya benar-benar ditemukan. "Iya, Nak, ini dompet Nenek. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan hari Nenek," katanya sambil meraih dompet itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pak Budi yang menyaksikan kejadian itu tersenyum bangga. Ia menepuk pundak anak itu. "Kamu anak yang jujur. Jarang sekali ada anak seusiamu yang mau mengembalikan barang seperti ini. Ayahmu pasti bangga," katanya. Pak Raffi, yang ternyata adalah salah satu pegawai restoran, tersenyum kecil sambil berkata, "Dilan memang selalu begitu, Pak. Kami memang hidup sederhana, tapi saya selalu mengajarkannya untuk menjaga kejujuran." Mendengar itu, hati Nenek Marni terasa hangat. Ia memandang anak itu, Dilan, dengan kagum. "Nak, kamu telah memberikan pelajaran berharga kepada Nenek hari ini. Kejujuranmu adalah hadiah terbesar yang bisa Nenek dapatkan," katanya. Saat itu, Nenek Marni merasa bahwa kehilangan dompetnya adalah sebuah berkah terselubung. Keajaiban yang ia harapkan benar-benar datang,
membawa pelajaran tentang betapa berharganya kebaikan hati dan kejujuran. Dan tanpa ia sadari, pertemuan dengan Dylan akan menjadi awal dari sebuah kisah yang lebih besar. Nenek Marni tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Dylan, anak yang telah menunjukkan kejujuran luar biasa. Namun, rasa terima kasih itu tampaknya tidak cukup bagi Nenek Marni. Ia merasa harus memberikan sesuatu yang lebih untuk masa depan anak yang begitu istimewa ini. Dylan, bolehkah nenek bertanya? Nenek Marni memulai dengan suara lembut. Anak itu mengangguk pelan, sedikit gugup berada di hadapan sosok yang dihormati banyak orang. Apa cita-citamu? Tanyanya sambil menatap Dylan dengan penuh rasa ingin tahu. Dylan terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, saya ingin menjadi pelukis terkenal, Nek. Saya suka melukis sejak kecil, tapi saya tahu itu sulit karena keluarga saya tidak punya banyak uang untuk mendukung hobi saya. Mata Nenek Marni berbinar mendengar jawaban itu. Ia teringat pada lukisan-lukisan sederhana yang sering ia lihat di galeri kecil saat ia masih muda. Dylan, bakat dan mimpi seperti itu tidak boleh dibiarkan padam hanya karena kekurangan, katanya dengan tegas. Nenek Marni lalu berpaling kepada Pak Raffi, ayah Dylan, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah bingung. Pak Raffi, ujar Nenek Marni, saya ingin membantu membiayai sekolah Dylan sampai lulus SMA. Bahkan, jika memungkinkan, saya akan membantu agar dia bisa belajar melukis lebih serius. Anak ini punya potensi besar, dan saya yakin dia bisa mencapai mimpinya. Pak Raffi terkejut mendengar ucapan itu. Matanya berkaca-kaca, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Nek, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah hal yang tidak pernah kami bayangkan. Terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Dylan, ucapkan terima kasih kepada Nenek Marni, katanya sambil menatap anaknya. Dylan melangkah maju, matanya penuh rasa syukur. Terima kasih, Nek. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya akan belajar dengan giat dan melukis lebih baik lagi. Suatu hari nanti, saya ingin membuat lukisan untuk nenek sebagai tanda terima kasih saya, katanya dengan penuh semangat. Nenek Marni tersenyum lembut, lalu mengelus kepala Dylan. Nenek yakin kamu akan menjadi pelukis hebat, Nak. Dan ingat, apapun yang kamu capai nanti, jangan pernah lupa untuk tetap rendah hati dan berbagi dengan orang lain. Itu yang membuat hidup kita bermakna, ujarnya bijak. Hari itu menjadi momen yang akan selalu diingat oleh semua yang hadir. Kejujuran Dylan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga membuka jalan baru bagi masa depannya. Dan bagi Nenek Marni, hari itu membuktikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali, meskipun lewat cara yang tidak terduga. Ketika Dylan dan ayahnya pulang ke rumah malam itu, mereka membawa lebih dari sekadar rasa syukur. Mereka membawa harapan baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan Nenek Marni, dengan hati yang penuh kedamaian, pulang ke desa dengan senyuman yang tak pernah pudar dari wajahnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari kisah mereka. Ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan bantuan dari Nenek Marni benar-benar mengubah kehidupan Dylan. Dengan bantuan biaya sekolah, Dylan berhasil mendaftar ke SMA favorit di kota, sebuah sekolah yang dikenal mendukung potensi siswa di berbagai bidang, termasuk seni. Awalnya, Dylan merasa gugup berada di lingkungan baru yang penuh dengan siswa berbakat dari berbagai latar belakang. Namun, ia tidak membiarkan rasa takut itu menghalanginya. Di SMA itu, Dylan segera menonjol berkat bakat luar biasanya di bidang seni lukis. Ia mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seni dan aktif dalam pameran seni sekolah. Lukisan-lukisan Dylan tidak hanya menarik perhatian guru dan teman-temannya, tetapi juga kalangan luar. Salah satu karyanya yang berjudul, Kebaikan yang Abadi, lukisan seorang nenek tua dengan senyum hangat dikelilingi oleh anak-anak desa, menjadi viral setelah dipamerkan di sebuah acara seni lokal. Popularitas Dylan terus meningkat. Ia mulai menerima undangan untuk ikut serta dalam pameran seni di tingkat nasional. Lukisannya, yang sering kali menggambarkan kehidupan desa dan nilai-nilai kebaikan, menyentuh hati banyak orang. Media mulai meliput perjalanannya, menyebutnya sebagai pelukis muda berbakat yang membawa cerita dari desa ke dunia. Namun, di tengah kesuksesannya, Dylan tidak pernah melupakan sosok yang telah membantunya mencapai semua ini, Nenek Marni. Setiap akhir pekan, Dylan selalu menyempatkan diri untuk pulang ke desa dan mengunjungi Nenek Marni. Ia membawa cerita tentang perjalanannya, penghargaan yang ia terima,
dan bahkan lukisan-lukisan barunya untuk ditunjukkan kepada Nenek Marni. "Nek, semua ini berkat Nenek," kata Dilan suatu hari sambil menunjukkan sertifikat penghargaan yang baru ia terima. "Kalau bukan karena kebaikan hati Nenek, saya mungkin tidak akan pernah bisa mencapai semua ini." Nenek Marni hanya tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan. "Nak, yang membuatmu berhasil adalah kerja kerasmu dan hatimu yang tulus. Nenek hanya membuka jalan, sisanya adalah usahamu sendiri," jawabnya lembut. Kunjungan Dilan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Nenek Marni. Meski usianya semakin tua dan tubuhnya mulai lemah, semangatnya tetap hidup setiap kali melihat Dilan. Bahkan ketika akhirnya Nenek Marni menutup usia, Dilan berada di sisinya, memegang erat tangannya. Sebagai penghormatan terakhir, Dilan melukis sebuah karya besar yang diberi judul Cahaya Desa. Lukisan itu menggambarkan Nenek Marni dengan senyum lembutnya, dikelilingi oleh sapi-sapi di peternakan dan anak-anak desa yang riang. Lukisan tersebut dipajang di balai desa sebagai kenangan akan seorang wanita yang telah mengubah kehidupan banyak orang dengan kebaikan hatinya. Kini, Dilan telah menjadi pelukis terkenal yang diundang ke berbagai belahan dunia. Namun, setiap kali ia kembali ke desa, ia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke makam Nenek Marni, membawa bunga segar, dan merenungkan semua yang telah ia capai. Ia selalu berdoa, "Terima kasih, Nek. Kebaikanmu adalah alasan saya bisa bermimpi dan mewujudkannya. Saya tidak akan pernah melupakanmu." Kisah Nenek Marni dan Dilan menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Mereka percaya bahwa kebaikan hati, sekecil apapun, dapat menghasilkan perubahan besar. Dan warisan Nenek Marni terus hidup melalui karya-karya Dilan yang membawa pesan tentang cinta, kejujuran, dan harapan kepada dunia.